mulia Pak dan hidayahnya. Salawat dan salam kita aturkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yang kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan dan keuangan Al-Ansar yang sebagai berikut: pembangunan Masjid Al-Ansar, 1. Peningkatan tempat ibadah Masjid Al-Ansar, dan 2. Untuk belajar tahfiz Al-Quran dan peningkatan asrama atau tahfiz Al-Quran lantai 2. Kedua kegiatan di atas bersumber dari tugas pemerintah negara dengan nilai 1,5 miliar rupiah. Pembuatan taman di depan Masjid Al-Ansar sumber dana dari infak jemaah atau warga yang donatur lainnya. Setelah selesai pembangunan tersebut akan dilanjutkan dengan pembangunan rumah imam dan PC sumber dana dari sumbangan jemaah Al-Ansar dan masyarakat sekitar. B. Program Bukit selama Ramadan. 1. Buka puasa bersama. 2. Kuliah zuhur hari Senin dan Kamis. 3. Rukun sebelum sholat tarawih serta sholat tarawih berjamaah. 4. Tadarus selesai sholat tarawih. 5. Untuk pada sholat subuh. 6. Jika pada 10 malam terakhir Ramadan. C. Laporan keuangan takdir masjid saldo awal 48.666.000 rupiah. Penerimaan sebesar 6.010.000 rupiah. Pengeluaran 11.045.000 rupiah. Berarti saldo sampai sekarang masih sebesar 23.591.000 rupiah. Semoga kita sampaikan pada hari ini kami terima sedekah sebesar 100.000 rupiah. Mohon kepada kita dengan seseorang memakai seperti kami itu bahwa yang bukan kepada makhluk sarwani ibu bin saya barangnya kasturi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga para sahabat ini sahabat sahabat Haji Pastori dan rekan-rekan kaum amin. Kali ini kami sampaikan undangan kepada pengurus Masjid Al-Ansar terkait dengan berbuat bertiga jemaah Masjid Al-Ansar remaja masjid atau para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya, serta salawat dan salam kita aturkan selalu kepada Nabi Muhammad SAW dan kerana meningkatkan syiar agama dan kepedulian kepada masyarakat muslim. Bersama ini kami sampaikan undangan kepada Bapak Ibu serta saudari untuk hadir pada Jumat tanggal 8 pukul 15.50 pada sholat asar tempat Masjid Al-Ansar. Acara usaha pelaksanaan festival Ramadan, rencana pembagian takjil, hal-hal lain yang diperlukan. Demikian yang kami sampaikan perhatiannya. Keikhlasan melangkah Bapak Ibu Saudara untuk memenuhi kami tetap terima kasih kepada Ketua yang sudah menjadi. Sebenarnya saya sampaikan tugas masyarakat pada hari ini, yaitu tugas sakit para imam oleh Bapak Ustadz Haji Dedi, sedangkan pilihan oleh Saudara Heri Masku Durang. Waktu sholat kita dari pukul 12 sampai 14 menit. Demikian
demikian bisa disampaikan dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama kita memanjatkan segala puji dan syukur hanya milik Allah Rabbul Alamin. Tiada zat yang patut kita puji, kita imani, kita taati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas lipat rahmatnya atau kasih dan sayang Allah Ta'ala kita sampai pada hari ini masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di alam yang fana ini, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban ibadah Jumat. Salam dan salawat tak lupa kita haturkan, semoga tetap selalu Allah curahkan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat serta pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan dengan sungguh-sungguh menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul khutbah kali ini, ketika musibah menimpa orang yang tak bersalah. Secara harfiah, kata musibah memiliki beberapa arti, yaitu ujian, cobaan, kesusahan, bencana, dan malapetaka. Makna ujian atau cobaan adalah berkonotasi lebih ringan dibandingkan dengan kesusahan, dan inilah makna yang lebih banyak dipakai. Yang terberat dalam dan lebih ditakuti banyak orang ialah ketika musibah telah berubah dan menjelma menjadi bencana dan malapetaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jemaah Jumat rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa musibah itu pasti akan datang menghampiri setiap orang dengan tidak pandang bulu, tidak pandang orang benar atau salah, pejuang atau pecundang, juhud atau jahat. Apalagi ketika dipahami bahwa musibah itu dapat berbentuk kesusahan atau dapat pula berbentuk kesenangan. Musibah yang berbentuk kesusahan misalnya ketika orang kehilangan keluarga, suami atau istri, kehilangan jabatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, kehilangan jiwa dan harga diri, dan sebagainya. Adapun musibah yang berupa kesenangan, misalnya tak kala orang menerima jabatan, mendapat limpahan harta, memperoleh keuntungan besar dan sebagainya.
Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengangkat Sa'id bin Amir sebagai gubernur di wilayah Himsa. Tidak lama kemudian delegasi dari Himsa datang menghadap Khalifah Umar. Dalam pertemuan itu Khalifah Umar memerintahkan agar mereka mencatat orang-orang fakir dan miskin untuk menerima bantuan dari Baitul Mal. Ketika daftar dibaca oleh Khalifah, di sana terdapat Sa'id bin Amir serta Khalifah bertanya, di sini ada nama Sa'id bin Amir, siapa dia? Serta delegasi itu menjawab, Amiruna, gubernur kami, ya Amirul Mukminin. Khalifah Umar bertanya lagi meyakinkan, gubernurmu juga miskin? Demi Allah, memang demikian, Tuan, jawab delegasi itu. Sambil meneteskan air mata, Umar bin Khattab memasukkan uang 1000 dinar dalam sebuah kantong agar disampaikan kepada Sa'id. Tetapi ketika kantong itu diserahkan kepada Sa'id, justru ia berseru, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, seolah ia tengah tertimpa musibah yang besar. Kawan saja istrinya terperanjat dan bertanya, ada apa? Apakah Khalifah telah wafat? Bukan, jawab Sa'id, tetapi lebih dahsyat dari itu. Keduniaan akan memperdaya diriku untuk menghancurkan akhiratku. Akhirnya uang hadiah dari Khalifah Umar sebanyak itu tidak dihabiskan sendiri, tetapi kemudian dibagikan kepada fakir dan miskin. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari kisah tersebut kiranya dapat ambil sebuah pelajaran bahwa kesenangan termasuk harta dan kekayaan adalah suatu musibah yang perlu dihadapi dengan cermat dan bijaksana. Sayangnya orang-orang semisal Sa'id bin Amir ini tidaklah banyak. Yang paling banyak jumlahnya justru sebaliknya. Ketika menerima bantuan, jangankan atas nama dirinya, kadang atas nama orang-orang kelaparan pun ia habiskan. Orang semacam ini kalau boleh diibaratkan lebih ganas ketimbang binatang buas. Musibah memang selalu berwajah dua. Di satu sisi ia menampakkan kesedihan, tetapi di sisi lain boleh jadi ia merupakan karunia tersembunyi yang hanya bisa ditangkap oleh mata hati. Begitu pula yang berbentuk kesenangan. Di satu sisi ia tampil dengan wajah yang ceria, namun pada saat yang sama ia merupakan bencana terpendam. Bahkan boleh diyakini bahwa musibah adalah indikasi dan bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ah. Artinya, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia berikan musibah kepadanya untuk didengar sejauh mana rintihan kesedihannya. Hadis riwayat Baihaqi. Jamaah Jumat rahimakumullah, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaan dan musibahnya? Beliau menjawab, al-anbiya, para nabi. Mereka adalah orang-orang yang amat berat cobaannya, tetapi mereka tetap bersabar
dan tabah menghadapinya. Dan itulah yang membuat mereka lebih dekat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah para nabi, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Tanya sahabat. Rasulullah menjawab, orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang selalu melakukan kebajikan. Orang-orang inilah lebih banyak menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah, dan apabila mempunyai harta, sebagian besar hartanya tentu diperuntukkan mencari kerinduannya. Misalnya untuk menyantuni anak-anak yatim, untuk membantu orang-orang miskin, serta untuk menolong orang-orang lemah dan sengsara. Sahabat itu pun semakin penasaran, lalu melanjutkan pertanyaannya. Setelah orang-orang yang soleh, apakah masih ada lagi wahai junjunganku? Dengan nada bicara yang semakin menurun, Rasulullah pun menjelaskan, summal amsalu fal amsal. Kemudian ialah orang-orang atau mereka yang mengikuti jejak dan meniru perilaku orang-orang soleh itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika ada pertanyaan, apakah ada hubungan antara musibah dengan dosa yang dilakukan seseorang, maka jawabnya boleh jadi hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yudibuhu adam sawkatun fama fawqaha illa hatta Allah ta'ala bi sayiatihi kama tahuttu syajaratu warqaha." Setiap orang Islam yang tertimpa musibah, misalnya terkena duri atau yang lebih ringan dari itu sekalipun, pasti akan digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menghapus dosa-dosa itu. Seperti halnya sebuah pohon ketika merontokkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa musibah itu dapat berfungsi untuk menghapus dosa seseorang. Artinya, orang yang sering tertimpa musibah, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, meskipun kita boleh berdoa agar tidak tertimpa musibah, namun ketika ia datang menerpa, kita harus tetap bersabar, karena tujuan utama dari setiap musibah tidak lain hanyalah agar manusia tidak terlalu sedih meratapi nasibnya yang kurang beruntung, serta tidak kelewat bangga dengan kemewahan yang sedang melambung. Akhirnya, marilah kita berdoa semoga diselamatkan dari berbagai musibah yang memilukan. Allahumma inna na'udzubika min jahril bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala سيدنا
الحمد لله أمرنا بالابتهال والاتصال بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم واشركوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر فداء فيه بنفسه وسلام ملائكته المسبحات بقدسه. فقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله. اللهم أصلح جميع أولاد المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Allah, lindungilah kami daripada kekurangan harta, malapetaka dan wabah penyakit. Lindungilah pula kami daripada kejahatan perbuatan keji dan mungkar, dari jenis kejahatan bersenjata, kekejaman dan cobaan, baik yang nyata maupun yang tersembunyi di negeri kami ini khususnya dan negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.